Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Narjatin. Pak Narjatin, itu aja. Kemungkinan perlu kalau Anda perlu tanya soal anunya, ya monggo lah. Apa? Ini Pak, ini mau tanya lagi tapi ini untuk videonya saya ambil. Ya, nggak apa-apa. Selesai. Bapak waktu dulu latihan di Jogja berguru langsung dengan Pak Bari, kemudian teman-teman Bapak di Jogja siapa saja, kemudian mungkin pola latihannya bagaimana, seragam latihannya mungkin kan belum seperti sekarang, apa cuma seperti apa pakaiannya dan sebagainya. Dari waktu saya latihan ke sana di tahun itu tadi saya katakan, untuk latihan masing-masing tingkat itu siang hari. Pilih mau hari Jumat atau hari Ahad, itu ada 2 jadwal. Nah, di tingkat masing-masing ditangani oleh para muridnya Pak Bari. Nah, kalau saya itu latihan pertama dulu, guru yang paling saya kenal pertama sekali melatih saya, pertama sekali adalah Pak Dalhar Suwadi SH, yang waktu itu jadi advokat di Yogyakarta. Kemudian saat berikutnya kelas saya dipegang oleh Pak Jono. Beliau sekarang masih juga Pak Jono. Itu agak lama dipegang Pak Jono. Kemudian setelah itu dilatih oleh Pak Harto. Pak Harto itu sudah pelatih tapi usianya itu masih seadikku. Tapi tidak apa-apa ya. Dia orangnya tinggi besar, kalau saya kan pendek kecil. Nah, itu. Nah, terus Pak Bari itu melatihnya di waktu itu adalah pada latihan gabungan di malam Ahad. Nah, makanya saya kalau malam Ahad boleh dikatakan bagaimanapun repotnya, saya memaksakan diri untuk tetap hadir. Karena apa? Yang menangani latihan waktu itu adalah Pak Bari. Dan materi yang diberikan itu di samping materi keilmuan bela diri, juga materi keilmuan tempur massal. Ya, tempur massal itu misalkan kalau prajurit zaman dulu itu kan ada gelar perang, ada Garuda Melayang, ada Gadirodumto, kemudian ada Glakik Nebo, ada gelar Ujung Tombak, dan ada gelar Sapit Urang. Itu kan nama gelar-gelar di prajurit tempur dulu. Nah, ini oleh Pak Bari juga diberikan latihan ini. Makanya di latihannya adalah latihan gabungan supaya banyak murid. Nah, prakteknya di alun-alun utara Yogyakarta itu. Jadi kita mau membuat gelar perang apa itu di situ kita atur. Misal Garuda Mayang itu ya seperti Garuda. Ini pasukan sayap, ini pasukan partuk, ini pasukan cakar, diragakan di itu. Ya memang memang itu sudah salah satu materi yang diberikan Pak Bari yang sangat menarik. itu salah satunya itu. Nah, kalau pakaiannya memang sejak saya datang itu sudah merah. Sudah merah cuma tuduh tanda tingkatnya itu ditempel di sini. Melatih coklat 1, 2, 3, 4 tempel di sini. Tapi pada akhirnya sekarang kan disabuk. Melatih coklat 1, 2, 3, 4. Itu. Jadi sudah tidak ada perubahan kalau soal pakaian, memang sudah dulu begitu. Kalau soal lambang juga begitu. Nah, ini lambang ini sudah memahami artinya tuh. Tapi ya belum sudah. Nah, ini yang sangat disayangkan juga, bukan saya sebagai orang daerah mestinya memaklumi ya, tapi saya tidak bisa memaklumi hal ini. Bahwa murid baru tanpa long march, tanpa apa,
kita pesenkan Ini. kita pesenkan di pabrik, entah di percetakan, lambang ini kita bagikan pada anak-anak. Itu salah gede itu. Longmas yang menjadi tradisi pembinaan anak-anak. Tidak pernah longmas kemana? Sudah ke pantai sama Waduk Sermo. Oh, waktu Iya. Waduk Sermo Dulu. kita bilang tuh. Sama Iya. jenengan Itu saya juga kan ada. ikut juga Iya. Waduk Sermo. Waktu ke pantai kemana? Di Gunung Kidul, Pak. Dari startnya Dari Wonosari sampai pantai Sepanjang, pantai Sunda pernah. berapa kilo itu? Itu perjalanan saya dari jam 2 siang sampai sana jam 9 malam. Ya lumayan juga tuh. Tapi untuk yang lain saya pernah mengkritisi, terus terang saya pernah mengkritisi Longmas yang hanya berapa kilo, mungkin 8 kilo, 9 kilo, bantar-bantarnya 15 kilo, tapi pesertanya banyak. Masalah kritisi, pernah saya kritisi ini. Coba bagaimanapun juga Longmas itu adalah bentuk latihan. Bahkan waktu itu menurut saya belum bilang, Longmas itu tidak ada di ADART kok. ADART tidak membicarakan Longmas, gitu. ADART itu hanya membicarakan organisasi dan roh-rohnya, gitu. Longmas dibicarakan ya di metode pendidikan toh, gitu. Tapi ya ini perlu Anda tahu, jangan sok jadi seolah-olah seorang yang organisatornya bagus nak ranong ADART, seolah-olah saya tidak melaksanakan karena tidak ada di ADART. Jangan, ini faktor teknis, tidak termasuk dalam anggaran dasar. Anggaran dasar membicarakan organisasi dan rohnya, landasannya, ideologinya, gitu. Itu ADART, kedudukannya, statusnya, nah itu. Nah, di pembinaan Longmas yang jauhnya sekian, seperti di angkatan pertama dulu Longmasnya sini dari Mundilan sampai ke Jogja. Jam 11 siang berangkat dari lapangan Ponggol. Oh iya. Yang waktu itu masih SMA Muhammadiyah tapi sebelahnya belum. Nah, dari situ pesertanya 3.000 lebih. Karena digabungkan Jogja itu saking senengnya Magelang bangkit lagi sampai di judul buletin Tapak Suci dulu atau pernah no? Saudara kita telah kembali, ada judul itu. Kenapa Magelang sudah datang lagi? Nah itu diikuti oleh Komda Jogja, Komda Bantul, Komda Sleman, Komda Wonosari. Waktu itu Wonosari kita udah ada kita waktu itu. Tapi ya itu pokoknya wilayah Yogyakarta ikut. Jadi jumlahnya sekitar 3.000-an. Itu dari Mundilan itu jam 11 siang sampai di lapangan Waru Yogyakarta itu jam 5 sore. Jalan kaki siang. Baru setelah maghrib di lapangan itu kita salat maghrib, kita jalan dengan diatur baris ke Kauman. Nah, Malioboro itu penuh dengan siswa Tapak Suci, yang paling depan drum bandnya Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu Malioboro itu penuh dengan barisan Tapak Suci kita ini. Tapi itu Magelang dan seterusnya. Nah, perjalanan kalau kamu pernah ikut Longmas yang sejauh itu, baik siang maupun malam, tidak ada enaknya, gitu. Kalau siang lagi panas dari atas, panas dari bawah, lapar, gitu. Lapar, haus, capek, jadi satu kita diminta untuk keluar. Itu kan latihan pembajaan diri, baik mental maupun fisik. Lah kalau itu diabaikan, mana mungkin kita punya siswa yang bermental baja?
Loh, iya enggak? Saya katakan mana mungkin sebab begini. Mental itu kalau tidak dibina tidak akan. Justru tidak akan. Tapi kalau kita sudah mau lomas yang begitu berkali-kali, itu mentalnya akan kuat sebab apa? Taruh sini sampai berdarah-darah. Ya tak? Kalau kamu sebenarnya ikut pasti sampai berdarah-darah. Setidak-tidak tahu di melempung. Tidak-tidaknya. Kemudian rasa lapar ditahan. Tidak mau dia mau makan sembarangan, jajan tidak mau karena ini aturan. Tapi ada murid yang jajan di jalan ya biarlah ya, gitu. Kemudian haus tetap ditahan. Terik matahari panas tetap ditahan sampai ke finish. Mungkin tenaga sudah habis. Tapi di sini kita bisa bertahan dalam situasi yang sangat berat. Itu akan membina mental kita jadi mental baja. Akhirnya orang itu akan disiplin. Baik disiplin dalam aturan maupun disiplin dalam karakter. Gitu, aturan ya nang aturan organisasi, karakter ya nanggung kejujuran barang gue termasuk karakter. Orang kalau wong ora jujur iki sadene mentale sing ora kuat, ya ta? Aslinya memang manusia itu punya rasa ingin memiliki yang dia tidak memiliki, ya ta? Loh, intinya ingin memiliki yang dia tidak miliki. Itu sudah asli. Tapi kalau orang yang jujur, bermentalnya kuat, artinya akan bisa mempertahankan. Ya saya ingin, tapi kalau tidak dengan jalan yang hak, ya tidak akan saya. Ya gitu lah. Tapi kalau yang mentalnya tidak kuat, apa pengen lah. Kalau no uang, rada ngerti, dah ambil saja. Bisa, ya. Dan jujur itu tidak hanya soal materi, ya, aturan dipakai itu jujur. Terus bagi orang organisasi aturan yang ada dipakai, jangan dipilih. Yang aku cocok aku pakai, yang aku tidak cocok tidak aku pakai. Itu aturan tidak boleh itu termasuk orang tidak jujur, ya. Nah ini baru yang sangat ini ya, yang sangat kita butuhkan ya seperti ini. Sebab kalau yang namanya kita, apalagi kalau sudah merupakan seorang tokoh organisasi, hanya karena ingin organisasi kita itu jangan dipegang orang lain, lantas kita mengabaikan aturan, ya kan? Kita bahkan memperkosa aturan. Yang tidak cocok dibikin cocok. Ya, supaya apa? Supaya misi kita berhasil. Tapak suci kalau sudah demikian, ya runyam. Ya, engkau suwe bisa membina anak-anak menjadi seorang petarung yang hebat, tapi di jalanan. Ya, karena apa? Kemampuannya tetap dipunyai, tapi aturan tidak dipakai. Akhirnya dia akan menjadi petarung jalanan. Ya kalau petarung jalanan membasmi pencopat-pencoleng masih ada baiknya. Kalau petarung jalanan main karena kepentingan sendiri kan sudah loh. Ini parahnya, makanya pembinaan rohani itu sangat penting. Sebab karakter orang itu berhasil hanya diberikan pembinaan. Salah seorang pernah bicara sama aku bilang, tapi Pak Nar, konon dikatakan bahwa contoh keteladanan lebih dari sekedar diceramahi. Memang benar, lebih efektif, lebih berhasil, lebih contoh. Tapi ingat, ilmu tidak bisa dihayati tanpa dicerangkan. Ya enggak? Gerakan tapak suci, jurus apalah. Contoh tok sepisan bisa, wah mesti dibinakan toh. Terus menerus toh sampai dia bisa.
nindakake salat 5 waktu. Lamun ora diterangke apa sing diwaca bisa kaya melu isale ngene to. Nah, padahal ibadah tanpa ilmu yang benar akan sia-sia. Makanya jangan dibantah toh. Saya bilang diterangke ya aja dibantah, contoh lebih. Ya memang empan papan contoh memang lebih bagus. Ning nek ngilmu kudu diterangke. Nah, contoh yang bagus itu yang paling efektif itu misalkan seorang bapak. Gitu. Nganjurke anake kon salat wengi ning bapak sendiri tidak pernah salat wengi. Inilah namanya tidak ada keteladanan. Lebih bagusnya bapaknya biasakan salat wengi. Nggak usah disuruh pun anak nanti akan ikut-ikutan kan gitu. Nah, tapi ilmu harus diterangkan, jangan sampai ini pembinaan murid itu kok diabaikan masalah pembinaan rohani itu jangan. Usahakan, karena kamu calon kader, saya pandang sebagai calon kader, entah sudah kader aku juga belum tahu. Sudah kader belum? Alhamdulillah sudah. 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 Piagamnya dibawa? Di Gunung Kidul, Pak. Oh di Gunung Kidul, ya udah. Tidak apa-apa, kan ditanyakan piagamnya ya. Ya, gitulah. Jadi karena Anda sebagai kader kan mungkin juga dengan bertanggung jawab masalah pembinaan, ya tolonglah jangan abaikan masalah pembinaan rohani. Sebab itu metode pendidikan dalam tapak suci sudah disebutkan. Latihan tapak suci itu 2 kali 1 minggu, A 2 jam. Yang 2 jam itu 30 menit untuk pembinaan rohani. Yang sisanya itu untuk pembinaan jasmani. Itu sudah tertuang dalam ADART metode pendidikan begitu. Nah, ADART orang Rebo Kunoan. Ya, gitulah, Dek. Ada yang belum? Ada yang belum, tapi ini saya potong lagi. Ya.